Halo kawan-kawan, selamat sore semuanya. Mohon maaf mungkin sebelumnya Liberty Talks kita hari ini tidak jadi via live Instagram karena ada policy baru dari Instagram yang harusin bisa untuk bisa live streaming itu 1.000 followers gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman boleh bantu share IG Suara Kebebasan ke teman-temannya biar kita bisa sampai ke 1.000 followers juga. Liberty Talks Suara Kebebasan merupakan inisiatif aktivisme digital gitu untuk memperjuangkan kebebasan sipil, kebebasan ekonomi, kebebasan politik dan lain-lain gitu. Semua kebebasan di aspek kehidupan manusia, khususnya dalam konteks Indonesia melalui aktivisme digital dan juga kolaborasi. Hari ini kita ada sesi Liberty Talks. Hari ini kita akan ngobrolin seru-seruan aja gitu bareng Kak Haikal Kurniawan yang merupakan penulis lepas dan managing editor Suara Kebebasan dari 2019 hingga 2022. Bareng Kak Haikal, oh ya, Kak Haikal ini juga mantan regional koordinator Students for Liberty Indonesia gitu, sama-sama alumni ya. Ternyata kita dan kita akan ngobrolin lah. Lu udah alumni berarti ya? Udah bukan koordinator lagi? Udah ini sih, masih sih kayak tapi udah Masih? kayak lokal-lokal aja biar regenerasi. Oh, yang regional yang lain aja ya, kasih ke yang lain. Udah cukup 2 tahun udah cukup gitu. Jadi kita hari ini bakal ngomongin ini nih yang lagi sempat rame kemarin soal proteksionisme ekonomi gitu dan soal kebebasan ekonomi gitu. Kenapa? Karena retorika-retorika yang tersebar tuh kalau kita ngomongin ekonomi pasar bebas atau proteksionisme kemarin waktu Prabowo meminta penurunan tarif sampai 19% itu kan langsung pada ini ya, pada banyak yang marah-marah gitu di Twitter, di Instagram soal katanya kita bangsa yang besar gitu kan. Ya. Apa belum lagi misal kalau kita ngomongin dalam konteks pemenuhan kebutuhan gitu dalam proses produksi gitu kan kita selalu sering banget tuh dengar retorika ngapain impor kita kan bangsa agraris besar gitu. Kita ini harus berdikari, harus berdiri di atas kaki sendiri gitu. Nggak boleh ketergantungan impor dan lain-lain gitu. Sedangkan kebebasan ekonomi kan menawarkan perspektif yang berbeda ya bahwa kalau kita ngomongin kedaulatan itu berarti bagaimana konsumen gitu kita semua bisa punya bisa makan yang pasti. Misal kalau ngomongin beras ada berasnya, kemudian ada banyak pilihan beras, ada banyak pilihan harga gitu. Itu kalau kita gitu aktif apa libertarian ngomongin soal kedaulatan. Tapi kan nggak semua orang berpikir seperti itu gitu. Mostly berpikir namanya kedaulatan ya kita produksi sendiri, kita olah sendiri dan kita konsumsi sendiri gitu. Dan ini sebenarnya terdengar lebih tidak masuk akal gitu dibandingkan gagasan kebebasan ekonomi atau pasar bebas gitu. Nah, mungkin hari ini kita mau ngobrolin awal nih, kita balik ke basic dulu gitu, soal proteksionisme gitu, kebijakan tarif misalnya di US gitu. Nah, kalau menurut Kak Haikal tuh gimana? Apa sih sebenarnya kebijakan proteksionisme kayak tarif yang diterapin Donald Trump gitu dan bagaimana sih kira-kira impact-nya terhadap ekonomi Indonesia ke depannya gitu, termasuk dengan lobby-lobby yang Bentar, ini tadi recording stop ya? iya, oke oke. Sip. Kayaknya kepencet tadi. Oh, oke. Oke, mungkin ya thank you Iman tadi untuk introduction-nya. Untuk topik kita kali ini agak beda dari topik yang terakhir ya. Yang terakhir kemarin kan lebih ke kebebasan sipil ya, kebebasan beragama. Sekarang ngebahas kebebasan ekonomi. Dan thank you juga buat Mbak Dinda dan SK buat undangannya. Nah, sebenarnya jujur ya, gue ngomongin terlalu teknis ini, kita diskusi santai aja ya. Ya, Gue tentu, nggak tentu, mau, tentu. Iya, ini kita kayak have fun aja lah, kayak sharing-sharing aja, nggak ya, perlu sampai technical. gue nggak mau ngomongin yang terlalu teknis karena ya, I know my limitation lah. Gue nggak pernah studi ekonomi yang secara formal gitu ya. Jadi mungkin nggak benar-benar teknis kayak tadi misalnya Pak Iman bilang gimana impact tarif terhadap Indonesia ya, itu kan pasti banyak banget variabel-variabel yang harus dimasukin untuk analisis gimana dampak ekonomi dampak dari tarif Trump gitu kan. Jadi itu memang harus teman-teman yang benar-benar heavily on data banget ya, heavily on ekonomi data banget gitu. Tapi in general misal secara umum gue mau ngomong di sini sebenarnya dari sisi gue sebagai konsumen gitu, karena kan gue konsumen, Iman juga pasti konsumen, dan teman-teman nanti kalau nanti diskusi ini diupload di channel SK, mungkin kalau teman-teman yang nonton, teman-teman pasti juga konsumen gitu kan. Kita beli barang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, setiap hari gitu, baik dari pasar,
maupun dari pasar tradisional ataupun pasar offline ataupun dari toko online gitu, dari berbagai platform lah. Mungkin yang pertama, tadi kalau misalnya bahas tentang protectionism ya mungkin dari termnya dulu. Protectionism itu apa gitu kan, mungkin atau mungkin lebih spesifiknya trade protectionism gitu ya, itu kan suatu kebijakan dari pemerintah yang ditujukan untuk mengontrol barang-barang yang masuk khususnya dari luar negeri gitu, dari barang impor yang beredar di suatu negara, yang beredar di negara kita. Caranya gimana? Ya ada macam-macam gitu. Mungkin kalau bisa dikelompokin itu yang paling umum banget, paling general itu biasanya ya non tarif restriction sama tarif restriction gitu kan. Ya kalau yang tarif restriction itu ya pasti kebijakan yang dimana ada satu barang impor yang dikenain dikenain tarif sekian persen dari harga barang yang dijual kepada konsumen, dan nanti uang itu diambil buat negara gitu. Jadi angkanya bisa macam-macam gitu kan, bisa 10%, 20%. Jadi kalau misalnya taruhlah kita pemerintah misalnya melakukan kebijakan tarif impor untuk sepatu dari Jerman misalnya, atau mungkin apa namanya apa namanya lem tikus dari Rusia gitu. dikasih tarif misalnya 10% gitu. Nah, harga lem tikusnya 10.000, misalnya harga sepatunya 100.000, ya udah berarti kalau gitu ya teman-teman bisa hitung sendiri. Kalau misalnya dikasih tarif 10% kan berarti naik kan. Harganya barang yang tadinya 10.000 bisa jadi 11.000, yang tadinya 100.000 jadi 110.000. Nah nanti dan itu yang bayar kita konsumen gitu ketika kita beli, dan nanti uang 10.000-nya atau uang 1.000-nya itu nanti akan diambil ke negara. Itu kan yang disebut sebagai tarif restriction gitu kan. Kalau non tarif itu bentuknya macam-macam ya. Salah satu yang paling umum kan kuota. Jadi ya kalau misalnya tadi contohnya misalnya jebakan tikus atau sepatu gitu kan, ya misalnya tentang nerapin kuota impor sepatu dari Jerman cuma boleh 10.000 pasang misalnya. Ya udah, ya total importir yang bisa masuk itu cuman bisa 10.000 doang gitu. 10.000 pasang doang, nggak bisa lebih gitu kan. Nah, terkait ini terus kalau gitu mana sih yang lebih oke? Sebenarnya dua-duanya nggak oke gitu, karena balik kesalahpahaman kita umumnya adalah tarif itu merupakan beban yang dikenakan kepada negara lain gitu, kepada perusahaan negara lain. Ini kan yang sering juga yang dihembus-hembuskan sama Presiden Trump di Amerika gitu kan. Mexico will pay sekian persen to us gitu. Brazil will pay sekian persen to us. Singkat gue itu terakhir itu Brazil itu kena sampai 50%. Gue nggak tahu apakah berapa hari kemarin sempat ada minggu lagi atau enggak, tapi yang terakhir itu Brazil itu paling tinggi sampai kena tarif itu sampai 50%. Ya balik lagi karena Presiden Lula itu kan nggak suka sama Trump, jadi itu sentimen pribadi juga gitu. Nah, tapi padahal kan nggak gitu. Ketika misalnya mengenai tarif, justru menjadi korban itu ya konsumen dalam negeri, dan bukan cuma konsumen doang, tapi produsen dalam negeri juga. Karena kan banyak barang-barang yang dibeli di luar itu bukan cuma untuk kita konsumsi doang gitu, tapi juga diproduksi juga gitu. Contoh misalnya daging yang paling sederhana gitu. Kalau misalnya daging impor dikenai tarif sekian persen, ya bukan cuma konsumen daging doang yang akan terkena dampak, tapi juga produsen juga, misalnya pelaku usaha restoran gitu kan, yang mereka memang nyediain daging khusus, daging impor gitu ya, mereka juga akhirnya harus membayar dari biaya tarif tersebut itu, yang ya eventually sebenarnya yang kena juga konsumen juga kan. Mungkin sticknya harganya tanya mungkin 150.000, mungkin karena tarif dia 170 atau 180.000 gitu. Nah, terus kalau gitu kalau misalnya konsumen yang kena gitu, terus kenapa kok masih banyak kesalahpahaman ya, balik lagi ya mungkin itu satu mungkin masalah economic literacy gitu ya, bahwa seakan-akan bahwa ketika misalnya kontrak tujuan impor, berarti yang rugi itu produsen sana gitu, berarti yang kena dampaknya itu produsen luar negeri, padahal enggak gitu. Padahal kita sendiri yang akan terkena dampaknya. Contoh kemarin itu harga-harga barang di Amerika, karena kalau misalnya Presiden Trump di Amerika itu kan dia terapin tarifnya itu blanket kan, istilah blanket tarif, jadi berbagai semua negara diterapin, plus ada individual tarif juga gitu. Jadi dia nerapin blanket tarif, plus nanti dia mau nerapin individual tarif juga, dan itu yang di negara lain dipaksa nego sama dia gitu kan. Nah itu ya barang-barang konsumen di Amerika diprediksi sama ekonomi itu pasti bakal sama ekonomi Amerika, sama researcher di Amerika itu pasti bakal naik semua gitu. Ya sederhana misalnya ya barang-barang konsumsi dari Cina gitu, karena kan Amerika salah satu konsumen terbesar Cina, kalau bukan yang terbesar gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa cek datanya lagi.
itu ya karena Presiden Trump terapin tarif yang tinggi ke Cina ya pasti harga barang di sana naik gitu, mulai dari mainan terus alat-alat apa namanya ornamen-ornamen kebutuhan sehari-hari yang diimpor dari Cina gitu dan lain-lain. Nah terus kalau gitu eh, kenapa sih eh, kebijakan tarif itu mungkin bisa diterapkan gitu? Nah memang salah satunya pasti ya bisa dari banyak hal ya, bisa dari mungkin gagasan pemerintah sendiri, ideologi pemerintah sendiri gitu kan. Bahwa polisi masyarakat itu punya ideologi yang tadi mungkin sempat disinggung sama Iman bahwa negara itu wajib uh, berdikari gitu, berdiri di atas kaki sendiri. Kita harus bisa memproduksi barang-barang kita konsumsi sendiri gitu. Ya, itu kan dari aspek ideologi bahwa itu benar atau enggak. Gue suka pakai analogi gitu. Ya ini mungkin nggak 11-12 ya, nggak. Tapi untuk menyederhanakan gitu ya kita pakai analogi misalnya rumah tangga aja gitu. Kalau misalnya bayangin teman-teman memproduksi semua kebutuhan rumah tangga teman-teman sendiri gitu, rumah sendiri. Gitu. Mau makan harus bayamnya ditanam sendiri gitu kan. Mau makan ayam, ayamnya diternak sendiri, dipotong sendiri, nanti dicuci sendiri. Mau punya lemari, mau bikin kasur, pokoknya harus nanam sendiri, nanti nebang sendiri, kasurnya didesain sendiri, segala macam gitu kan. Eh, itu juga mau 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 beli baju teman-teman nggak mau beli dari luar gitu, analoginya tidak mau mengimpor barang yang teman-teman konsumsi dari luar rumah teman-teman maunya produksi sendiri semua gitu kan, bahan-bahan pakaiannya produksi sendiri, dijahit sendiri gitu kan. apakah itu Apakah waktu teman-teman akan efisien gitu kan, apakah tenaga teman-teman bakal efisien untuk menjalani hidup seperti itu? Ya kalau misalnya mungkin 0, atau 1% teman-teman yang mungkin merasa itu kehidupan yang cocok untuk teman-teman, silakan gitu ya. Saya nggak maksa kalau misalnya tuh ada yang merasa seperti itu, tapi kan in general pasti itu kan makan waktu banget gitu kan, itu kan makan waktu banget, makan energi banget, dan juga belum tentu barang-barang yang teman produksi produk yang teman produksi sendiri itu kualitas sama dengan ketika teman-teman beli barang tersebut dari luar gitu kan. Kenapa ya? Karena salah satunya mungkin kalau teman-teman pernah dengar ada konsep comparative advantage gitu ya, bahwa setiap produsen itu mereka memiliki advantage masing-masing untuk produksi suatu barang dengan kualitas yang baik gitu kan, in compare to produsen-produsen lain ya. Kalau misalnya teorinya itu kan comparative advantage itu level-level negara gitu kan ya, tapi untuk penyederhanaan kita pakai level rumah tangga aja gitu. Jadi yang solusi yang teman-teman yang biasanya yang umumnya kita lakuin itu untuk mengatasi tersebut adalah gimana caranya, salah satunya adalah spesialisasi gitu kan. Ya teman-teman punya skill apa, ya udah teman-teman fokus di situ, dan setelah itu teman-teman dapat uang, dan uangnya tersebut digunakan untuk quote and quote mengimpor barang-barang yang teman-teman konsumsi dari luar rumah ke rumah teman-teman sendiri gitu ya. Kalau di sini ada orang yang mereka punya skill di bidang medis, misal jadi dokter atau jadi suster, ya udah kerja di situ, fokus di situ, nanti dapat gaji, dapat dari rumah sakit, ya atau dari klinik, nanti dari gaji tersebut digunakan untuk beli kebutuhan sehari-hari. Jadi nggak perlu nanam bayamnya sendiri, ternak ayamnya sendiri, nanam pohon sendiri buat nanti ditebang, bikin lemari, bikin tempat tidur dan lain-lain gitu kan. Teman-teman yang misalnya penulis ya udah fokus nulis buku, teman-teman yang punya spesialisasi di mana gitu kan, teman-teman yang engineer ya udah fokus dengan kerjaannya, teman-teman yang IT ya udah fokus di kerjaannya dan lain-lain, teman-teman yang ahlinya nerbangin pesawat ya udah fokus kerjanya jadi pilot, nanti dapat gaji dan gajinya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari teman-teman. Nah itu kan itu analogi sederhananya gitu. Sekali lagi ini nggak apple to apple, tapi untuk penyederhana aja gitu, bahwa uh, ya kalau misalnya di level rumah tangga kita memproduksi sendiri itu sangat tidak efisien, dan yang rugi kan kita sendiri gitu kan, karena kualitas barang kita produksi belum tentu akan sebaik yang diproduksi sama produsen lain gitu ya. Kalau di level negara juga sama gitu. Dan kalau misalnya teman-teman lihat, kalau misalnya masih percaya sama jargon bahwa proteksionisme itu kebijakan proteksionis itu semua negara maju dan lain-lain ya kan. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, ada salah satu indeks yang biasa saya pakai itu ada Index of Economic Freedom dari Heritage Foundation gitu kan. Di situ ada item-itemnya apa aja yang diukur gitu untuk memberi skor negara ini punya tingkat ekonomi freedom yang tinggi atau enggak gitu. Dan salah satunya kan tingkat kemudahan perdagangan gitu. Dan memang negara-negara yang GDP per kapitanya tinggi itu enggaknya proteksionis semua gitu kan.
Singapura, Swiss dan lain-lain gitu. Ya mereka sangat terbuka sama perdagangan, mereka sangat terbuka sama trade, dan itu menjadi salah satu uh, ya itu menjadi engine gitu, menjadi mesin untuk membuat negara mereka menjadi maju dan prosper, sejahtera seperti sekarang gitu. Nah, balik lagi kalau misalnya, terus kalau gitu kenapa sih kalau misalnya udah jelas-jelas kebijakan proteksionisme itu yang akan jadi korban utamanya adalah konsumen gitu ya. Konsumen dan juga produsen dalam negeri yang membutuhkan bahan yang diimpor tersebut untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Terus kenapa sih kok masih ada gitu kan, masih diberlakukan? Nih, tadi balik lagi, satu itu aspek ideologi, yang kedua yang nggak bisa kita lupain adalah ya dalam demokrasi itu kan kepentingan pasti, di negara demokrasi itu kalau kepentingan itu pasti mereka punya hak untuk menyuarakan pendapat, menentukan suaranya gitu, menentukan aspirasinya kepada policy makers gitu. Ya itu norma yang nggak bisa kita larang atau kita batasin dalam demokrasi lah. Dan pasti ada kelompok-kelompok tertentu yang mungkin mereka merasa nggak mampu kalau harus bersaing bebas dengan barang-barang dari luar atau produksi-produksi dari luar. Makanya mereka minta tolong negara untuk membantu mereka. Dalam hal ini adalah ya salah satu caranya itu tadi melalui trade restriction tadi ya, atau kebijakan trade protectionism tadi gitu. Dan aspek membantu bisa yang lain ya. Itu kan kalau dari aspek perdagangan luar negeri gitu kan. Kalau misalnya ada aspek domestik yang bisa dikasih tax breaks dan lain-lain ya, itu pembahasan yang lain lah. Tapi intinya ya ada kelompok-kelompok tertentu yang memang mereka merasa bahwa oh enggak, kita nggak bisa bersaing sama produk luar gitu. Untuk kita bersaing sama produk luar, sama produsen luar, kita pasti akan kalah. Bisa karena banyak hal, bisa karena produsen luar itu lebih efisien sehingga bisa ngasih harga lebih murah, bisa karena memang kualitas lebih bagus karena teknologinya lebih maju gitu, sehingga pasti bakal dibeli sama konsumen dan lain-lain gitu kan. Nah, terus kenapa misalnya kelompok-kelompok ini bisa kuat ya karena mereka solid gitu. Jadi eh, dampak dari satu kebijakan, eh, meskipun kelompok mereka kecil, tapi mereka yang akan terkena dampaknya jauh lebih, mereka akan merasakan dampaknya jauh lebih besar daripada para konsumen yang jumlahnya puluhan juta ini gitu. Karena bebannya itu istilah di disperse gitu kan, di disperse ke ada banyak orang, disebar ke banyak orang. Jadi kita konsumen kita nggak ngerasa gitu bahwa kita jadi korban. Jadi kita nggak punya kita juga nggak punya insentif buat bersuara sekeras mereka gitu. Contoh sederhana, misalnya produsen daging lokal gitu, mereka ingin government untuk menerapin kebijakan proteksionisme dalam bentuk aturan kuota gitu. Tolong dong misalnya pemerintah terapin misalnya kuota impor cuma boleh ya, taruhlah misalnya berapa, misalnya cuma boleh 1.000 ton doang impor gitu kan. Dan please dikasih tarif gitu. Kalau daging daging dari New Zealand, dari Argentina, dari Australia gitu dikasih tarif misalnya 20% gitu, termasuk sini gitu kan. Yaudah mereka terus habis itu pemerintah ngelakuin kebijakan tersebut, diberlakuin, ya mereka akan mendapatkan benefit secara langsung gitu kan ya Pak. Mau nggak mau pasti konsumen mungkin akan ya udahlah kita beli yang lokal aja karena harga lebih murah gitu kan. Mungkin karena dan juga ketersediaannya lebih banyak gitu kan dibandingin nyarinya nggak susah gitu karena berhasil majuin pasar gitu kan, karena yang daging dari luar itu dikasih kuota gitu, plus belum lagi harganya lebih mahal gitu. Ya kita sebagai konsumen ya mungkin akan ngerasain sedikit dampaknya, tapi ya karena ya gue bayar daging lebih mahal, Ivan bayar daging lebih mahal, apa namanya, adik gue kalau beli daging juga lebih mahal gitu kan. Ya udahlah kita bebannya sama aja gitu, ke disperse ke semua konsumen gitu. Ya kita juga nggak ngerasa gitu. Jadi kita ngapain sih gue capek-capek harus demo, harus harus nuntut supaya kebijakan tersebut dicabut gitu kan. Ya udahlah bayar bayar aja ya, paling cuma naik sekian persen. Tapi ketika misalnya kebijakan trade restriction tadi itu dicabut gitu, akhirnya benar-benar total free trade gitu, daging bebas boleh masuk, nggak ada kuota, nggak ada tarif. Produsen dagingnya mereka yang benar-benar kerasa direct, impact-nya lebih besar daripada konsumen gitu kan. Penjualannya langsung berpotensi langsung menurun gitu kan. Karena konsumen mungkin akan berpindah, bahkan banyak yang berpindah yang tadinya beli daging dari mereka jadi beli daging impor gitu, karena either mungkin kualitasnya lebih bagus atau mungkin harga lebih murah dan lain-lain. Jadi dampak yang terkena ke produsennya benar-benar langsung banget kerasa gitu kan. Sementara ya, dan oleh karena itu mereka punya insentif buat benar-benar menekan policy makers buat ngelakuin kebijakan sesuai dengan apa yang mereka mau ya. Dan dalam hal ini case ini misalnya adalah untuk ngasih pembatasan impor daging dari luar negeri gitu kan. Sebenarnya konsumen ya kita nggak rugi, tapi ya udahlah
karena kerugian itu tersebar gitu ya, tersebar kepada jutaan orang, ya kita nggak ngerasa it's worth it gitu kan for us untuk ngelakuin advokasi, ngelakuin lobby gitu kan, atau mungkin demo untuk protes supaya dagingnya, supaya daging impor itu nggak dibatasin. Ya kita, ya udah gitu, insentifnya kurang gitu. Ya itu alasan keduanya. Mungkin dalam taraf tertentu ketika mungkin harga daging benar-benar melambung tinggi banget gitu kan, dan kemudian eh, ya kita sebagai konsumen gitu kan, mungkin pedagang di pasar, ibu-ibu dan lain-lain pada demo, ya mungkin itu di titik itu mungkin pemerintah akan berubah haluan gitu kan, kayak ini banyak banget nih ratusan ribu orang demo gara-gara harga daging mahal gitu kan, ya udahlah kita terpaksa lah buka keran impor gitu kan, karena ditekan sama demonstran gitu kan, yang dari lobbying, lobby produsen daging ini kita sampingkan dulu gitu kan, karena nih jauh lebih gede nih demonya nih, jangan sampai makin gede lagi. Mungkin kalau di titik itu mungkin baru bisa dicabut, tapi kalau selama nggak ada protes, nggak ada apa, ya konsumen juga nggak akan, nggak ya government juga nggak akan punya insentif buat uh, mem, memberlakukan kebijakan yang tidak merugikan konsumen gitu. Kalau misalnya pihak konsumen itu nggak ada yang protes, balik lagi kenapa nggak ada protes, ya karena kita ngerasa ya udahlah, si Iman juga bayar lebih mahal gitu kan, Mbak Dinda mungkin bayar daging juga lebih mahal, gue bayar lebih mahal, kita sama-sama bayar daging lebih mahal, ya udah gitu. Ngapain capek-capek demo, ngapain kita capek-capek, ya mungkin juga lebih mahal juga nggak kerasa gitu kan. Mungkin yang ada, atau mungkin ada juga teman-teman yang mungkin ya makan makan daging mungkin seminggu cuma 3 kali gitu, dan mungkin kalau misalnya harganya naiknya cuma sedikit, cuma sekian ribu, nggak kerasa, atau mungkin kalau kerasa pun nggak worth it itu untuk di demo atau diprotes gitu kan. Sementara balik lagi, kalau yang buat produsen ini benar-benar kerasa banget gitu ketika kebijakan itu dicabut, dampaknya ke mereka. Jadi ya mereka lebih punya insentif buat untuk ngelobi dan untuk mencoba mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan ekonomi mereka gitu. Terus tadi apa lagi ya, topiknya mungkin, mungkin in general itu dulu ya, sorry Betul, ini kalau betul. agak kepanjangan gitu, mungkin Gak nanti kita apa-apa, bisa ya. tektokan lah, saling Betul, betul. ngobrol gitu, Iya, benar. diskusi. Ini menarik Thank you ya. man. Benar, menarik banget soal di Indonesia ini emang apa ya, kesadaran akan apa hak konsumen itu sangat rendah ya, kayak kita jarang banget dapat regulasi, dapat campaign atau advokasi soal bagaimana caranya konsumen itu bisa dapat banyak pilihan, pilihan yang lebih berkualitas dan lain-lain gitu. Semua perspektifnya selalu dari produsennya gitu. Bagaimana soal misal bagaimana kita bisa mendorong peternakan Indonesia lebih maju, atau bagaimana kita bisa mendorong peternakan Indonesia yang lebih sehat gitu. Tapi mereka nggak pernah membahas kayak misalnya bagaimana konsumen gitu atau warga Indonesia bisa makan daging semua gitu. Semua warga bisa beli makan daging berapa tuh? 3 kali seminggu yang sehat idealnya gitu. Itu mungkin jarang terdengar gitu kan. Padahal kalau di bayanganku gitu, kalau mau populis gitu, misalnya secara politik, politisi mau populis itu kan justru harusnya dia berperspektif ke konsumen gitu, kayak misal janji bagaimana dapat makan gratis gitu, semuanya minum susu gratis tiap hari gitu, itu kan perspektif ke konsumen ya. Tapi di Indonesia gitu, populismenya itu justru malah itu tadi ya, jatuh ke retorika soal berdikari, soal kedaulatan yang semu gitu. Nah, kalau menurut Bang Haikal nih gimana nih soal hak konsumen di Indonesia gitu? Terus kenapa kok dia belum banyak dibahas, diadvokasikan oleh gerakan masyarakat misalnya? Iya, balik lagi, mungkin tadi sudah sempat gue bahas sedikit ya, karena dampak yang konsumen ini rasakan dari kebijakan yang memang secara real gitu ya, secara objektif merugikan mereka gitu, karena mereka harus bayar untuk barang tertentu, untuk barang X misalnya dengan harga lebih mahal, itu kerugian yang mereka alami itu dianggap tidak worth it terhadap waktu dan tenaga mereka untuk demo gitu kan, untuk protes, untuk melakukan advokasi, untuk melakukan lobbying dan lain-lain gitu. Dan kita juga mungkin belum ada ya lembaga lembaga advokasi konsumen yang benar-benar kuat banget, yang benar-benar proper, yang memang fungsinya itu, yang memang fokusnya itu adalah untuk
eh, memberikan konsumen barang-barang dengan harga lebih murah dan pilihan lebih banyak gitu. Mungkin kalau kalau lembaga advokasi yang konsumen yang umum biasanya di Indonesia yang kita kenal itu kan advokasinya terkait safety, misalkan ini ada apa namanya produk tertentu gitu, produk susu kayak produk apa gitu yang mungkin ternyata pas dijual ada ratusan kasus anak-anak tiba-tiba keracunan dan lain-lain gitu kan. Mungkin produk penjualan mobil atau apa gitu yang ternyata mobilnya mesinnya nggak benar gitu kan, sering sering mogok di tengah jalan dan lain-lain. Dan itu balik lagi advokasinya apa? Advokasinya fokusnya ke regulasi gitu kan. Ini produk susu yang merugikan konsumen karena telah bikin banyak anak-anak keracunan gitu. Ini ada ini produsen mobil yang merugikan konsumen karena sering nih kejadian di tengah jalan tiba-tiba mogok gitu. Ya udah government tolong dong nih regulasi nih apa namanya otomotif industri di yang jualan di sini gitu kan. Tolong dong nih produsen susu diregulasi lebih ketat untuk make sure konsumen kita aman. Nah, lebih fokusnya tuh lebih ke situ gitu. Yang apakah itu penting? Ya penting juga, penting banget gitu kan. Lembaga advokasi yang fokus safety gitu ya. Karena kan ya kita apa namanya jangan sampai terus produsen juga bisa seenaknya bikin susu yang nggak sesuai akhirnya ada anak racunan dan lain gitu kan ya gue nggak bilang itu nggak penting itu penting juga tapi ada aspek lain dari hak konsumen juga yang sangat penting kita suarain yaitu tadi hak untuk mendapatkan barang dengan harga yang paling murah dan kualitas yang paling baik yang bisa disediakan oleh market baik itu dari luar negeri atau dari dalam negeri gitu itu juga hak yang nggak kalah pentingnya gitu karena apa karena ya balik lagi ya kalau kita percaya sama natural rights gitu kan life liberty and pursuit of happiness gitu kan ya kita punya hak untuk hidup hak untuk bebas dan juga hak untuk menggapai kebahagiaan gitu itu adalah hak dasar yang harus dilindungi oleh negara itu kalau dari aspek natural rights gitu kan ya, gimana kita bisa menjamin apa namanya kebebasan dan juga hak untuk pursuing happiness untuk mencari kebahagiaan kalau pilihan kita untuk mendapatkan barang yang kita mau dengan kualitas yang baik dan harga yang murah itu dibatasin gitu kan. Tapi Ya, di ya. sisi lain ada juga dari aspek inovasi gitu. Kalau misalnya kita nggak ada kompetisi, kalau kita perdagangan dibatasin, yang muncul pertama adalah kartel, yang kedua ya inovasi akan terhambat gitu. Balik lagi karena kan kita apa namanya produsen itu mengambil keputusan ngambil decision itu kan based on insentif gitu kan sama government juga ngambil keputusan based on insentif gitu nah insentifnya apa insentifnya produsen lokal gitu kalau mereka misalnya nggak ditantang sama persaingan kuat gitu kan sama persaingan yang keras termasuk juga dari luar gitu gimana kita bisa memastikan mereka bisa berinovasi dengan baik gitu kan kalau misalnya ada saingan ya insentifnya kurang gitu kan ya lama-lama eh, kalau misalnya insentif kurang ya pasti juga industri bidang tersebut di Indonesia lama kelamaan ya juga apa namanya nggak akan bisa eh, nggak akan pertama pasti nggak akan bisa bersaing dengan industri luar ya karena saingannya nggak ada yang kedua perkembangannya juga akan jadi terhambat gitu kan itu dapat lebih besar gitu kenapa terhambat ya karena produsen nggak punya insentif buat inovasi kenapa nggak punya insentif buat inovasi karena nggak ada saingan gitu ngapain gue harus capek-capek inovasi gitu kan ya mau nggak mau konsumen gue juga harus beli barang dari gue gitu mau nggak mau konsumen gue kalau misalnya mau beli apa mau beli susu atau misalnya mau beli tempat tidur atau misalnya mau beli meja harus dari gue gitu harus dari produsen lokal nggak bisa beli dari luar ngapain gue harus berinovasi gitu kan nah ya mungkin itu sedikit menjawab tadi pertanyaannya Iman gitu nggak tahu mungkin dari ya kita saling tukar pendapat lah kalau dari perspektif itu sendiri ini karena kita sama-sama konsumen kan Betul, betul, betul. sebagai konsumen gimana nih. Iya, betul banget. Nah, sebenarnya ini mau jadi pertanyaan terakhir ya, karena keterbatasan waktu juga. Tapi mungkin aku tanggupin betul bahwa eh, balik lagi itu kayaknya emang udah ini ya, jadi ideologi bangsa gitu ya, bahwa dari awal kita ditekanin gitu, bahwa eh, sebagai bangsa kita harus berdikari itu tadi, makanya eh, kita menekankan itu, bahwa konsumen misalnya itu instead of bagaimana konsumen bisa punya banyak pilihan, eh, regulasi yang ada itu justru berfokus kayak bagaimana pilihan yang dipunyai konsumen Indonesia ini ya hasil produksi Indonesia sendiri gitu. Nah, ini mungkin aku habis nulis ya kemarin soal oligark gitu kayak soal bagaimana libertarian memandang oligark gitu bahwa aku punya perspektif oligark itu nggak mungkin terjadi gitu secara natural gitu.
Dan kita bisa berdebat lah soal itu, tapi ada banyak bukti bahwa yang bisa menguasai perekonomian kayak Sembilan Naga dan lain-lain itu kan emang orang dekat pemerintah gitu, bahwa mereka bagian dari kroni gitu, atau kalau kita kenal mungkin kapitalisme kroni gitu. Nah, Gue mungkin gue ikut-ikutan ya. Kalau nyebut-nyebut sembilan gue ikut-ikutan ya. Silakan Iman. nanti di Ini tanggung jawab ya. Iman yang tanggung jawab. nanti di blur mukanya. Mungkin nih singkat saja gitu, kayak kira-kira menurut Kak Haikal nih sejauh apa ya, sejauh apa gitu influence korporasi deh, kita nyebutnya korporasi raksasa gitu, dalam mendorong banyaknya kebijakan-kebijakan populis, kebijakan-kebijakan proteksionis gitu kan. Pada akhirnya ini menunjukkan kan bahwa negara itu lebih berpihak gitu kepada kroni mereka karena menghasilkan keuntungan kepada mereka instead of kepentingan konsumen gitu, atau kepentingan rakyat biasa kayak kita semua. Nah, tadi kalau sedikit jelas tadi menarik yang dibahas sama Iman ya terkait dengan ya term oligark gitu. Itu oh, mungkin gini, gue nggak bilang bahwa ya kita mungkin nggak pakai kalau oligark by definition itu udah pasti ada political influence gitu. Mereka uh, almost impossible kita bisa dapat oligark dari pure market ekonomi gitu. Ya sama kayak di Rusia juga ada Russian oligark juga, mereka juga dapat konsesinya juga dari government juga kan ketika Soviet runtuh gitu. Tapi mungkin termnya mungkin jangan pakai oligark, tapi yang mungkin lebih general monopolis gitu ya. Oke, iya sih lebih Atau ya lebih kan enak ya kayak perusahaan gitu. ya possible nggak misalnya kalau di dalam ekonomi benar-benar pure free market ada satu perusahaan atau satu produsen raksasa gitu yang dia memonopoli banyak sektor gitu, yang memonopoli banyak uh, uh, produksi barang-barang gitu kan, bukan cuma produksi distribusi juga gitu. Possible ya, kalau possible sih possible possible aja gitu kan. Tapi perlu lihat bahwa itu kan disebut sebagai natural monopoly gitu kan. Tapi perlu dilihat bahwa kalau memang dalam sistem benar-benar saingan persaingan bebas gitu kan, yang benar-benar pure free market, bahkan seorang produsen monopoli pun mereka hanya bisa mempertahankan status monopolinya ya ketika mereka bisa menyediakan barang yang dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang terjangkau bagi konsumen gitu. Karena kalau enggak ya pasti akan ada produsen lain yang berinovasi gitu kan. Ini kayak produk dari perusahaan X ini kurang bagus nih di perusahaan monopoli. Ya udahlah, gue inovasi gimana caranya supaya bikin produk lebih baik dengan harga lebih murah gitu. Pasti pasti demikian gitu. Jadi bahkan perusahaan monopoli pun ya, kalau ini sistem kita bicara yang ideal gitu ya, yang ya sedikit utopis gitu, yang benar-benar pure free market. Lalu bisa produsen apa, produsen itu produsen lemari baju kayak, atau produsen TV gitu kan, misalnya ada satu produsen TV gitu kan di raksasa gitu, TV dan kulkas lah, TV dan kulkas raksasa di satu negara, yang semua TV dan kulkas di negara tersebut dimonopoli sama satu perusahaan ini gitu kan. Dan sistemnya tuh benar-benar pure free market, bukan karena dia dapat keistimewaan gitu, tax breaks, terus banyak proteksionis dan lain-lain gitu. Ya ini produsen TV dan kulkas ini ya, kalau dalam sistem seperti itu mau nggak mau mereka tetap bisa menjaga status monopolinya ketika mereka bisa produksi kulkas dan TV dengan kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau bagi konsumen. Karena kalau enggak ya pasti akan ada produsen lain yang berinsentif buat bikin TV dan kulkas lebih baik, atau akan ada pedagang lain yang punya insentif buat impor. Ya udah nih kayaknya TV sama kulkas yang diproduksi sama perusahaan X ini kurang bagus gitu kan. Jadi kita cari di negara lain dan yang lebih bagus. Kita datangin aja ke sini, kita jual gitu kan. Jadi mau nggak mau ya si perusahaan monopoli ini harus berinovasi terus gitu. Ya sementara balik lagi kalau tadi kata Iman, kalau misalnya sistem ekonomi yang proteksionis dan tertutup dan basisnya itu kronisme, ya perusahaan bisa jadi besar dan mempertahankan posisinya itu ya karena mereka punya kedekatan sama government gitu, sama policy makers, bukan karena bisa menyediakan barang yang berkualitas dan dengan harga terjangkau bagi konsumen gitu. Dan ujung-ujungnya konsumen juga ya rugi gitu. Oke, Mungkin thank itu you. dulu. Oke, thank you. Oke, Menarik, menarik banget tadi. nggak kerasan ya, Iya tiba-tiba nggak, udah kelar. udah sejam juga ternyata. Ya nggak apa-apa lah. Kita kita seru banget diskusi hari ini. Mungkin kita bisa bedah lagi secara lebih proper gitu. Next kalau pas platformnya udah ready gitu, nggak ada Boleh, boleh, boleh. tiba-tiba gitu. Nah tadi setuju ya bahwa betul oligark gitu, dan itu pasti gitu kan ada tangan pemerintah di situ gitu. Termasuk monopolis-monopolis ini kan ada yang namanya natural monopolis gitu. Tapi kayak secara alamiah pasti mereka nggak bisa
bertahan selamanya dan menguasai 100% market gitu kalau kalau tidak ada tangan pemerintah di situ kan, karena pasti akan ada kompetitor-kompetitor lain gitu. Dan inilah bahayanya gitu ketika banyak yang nuntut negara lebih besar gitu, negara lebih banyak keterlibatan dalam ekonomi. Yang terjadi justru adalah seperti ini gitu, malah melahirkan oligark-oligark ini yang justru merusak kondisi ekonomi yang ada gitu. Mungkin itu saja Dan diskusi kita merugikan hari ini. konsumen, itu yang paling penting. Betul. Jadi si negara hadir ini harus dibedah kembali gitu. Mungkin itu diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Haika udah